Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Sari dengan NIM 20129298 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen pengantar kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan public speaking tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Etika dalam berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode etik atau aturan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Etika atau norma tersebut digunakan agar pengusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan agar usahanya dilakukan dengan mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Kata etika berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan. Dengan demikian, apa kaitan antara etika dan kartu undangan? Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk menghadiri suatu acara yang dilakukan melalui kartu undangan tersebut. Dalam kartu undangan, terdapat berbagai macam ketentuan, seperti aturan-aturan dalam menghadiri acara, termasuk segala hal yang harus dipatuhi, sehingga yang di luar ketentuan dianggap tidak diundang. Oleh karena itu, para filosofi menyimpulkan bahwa kata etika menjadi suatu aturan, yaitu aturan yang berlaku di suatu wilayah atau tempat tertentu. Dalam pengertian yang luas, etika adalah tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain, pengusaha lain, produser lain, customer lain, dan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kenapa? Karena masing-masing masyarakat mempunyai beragam adat istiadat dan budaya yang berbeda, sehingga mereka mempunyai aturan-aturan yang menuntut untuk adaptable dengan etika bisnis yang ada di suatu wilayah. Selain itu, etika juga disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku dalam berwirausaha. Tingkah laku tersebut harus diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma-norma yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat. Misalnya, berpenampilan sopan pada acara tertentu, seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan perilaku menyenangkan dalam pergaulan. Selanjutnya, bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis? Yang pertama, harus jujur dalam segala hal. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat dengan hukum dan aturan yang ada di masyarakat. Yang keenam, mau membantu karena usaha tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketujuh, komitmen terhadap segala sesuatu. Yang kedelapan, menghormati orang lain. Dan yang terakhir, prestasi, yaitu kualitas. Adapun tujuan dalam memanfaatkan etika. Yang pertama, persahabatan dalam pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia. Yang keempat, mempertahankan pelanggan agar menjadi pelanggan terbaik. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian terpenting dalam etika berwirausaha yang diberikan kepada pelanggan atau customer, seperti yang pertama, jujur dalam bertindak. Yang kedua, rajin. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, tidak malas. Yang kelima, mudah senyum. Yang keenam, ramah. Yang ketujuh, pandai bergaul. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, suka menolong pelanggan. Yang kesepuluh, tanggung jawab terhadap perusahaan. Misalnya, pengelolaan komplain dalam perusahaan. Ciri-ciri seorang wirausahawan yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Yang kedua, memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki orientasi. Yang keempat, berani menanggung risiko. Yang kelima, pekerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan. Yang ketujuh, komitmen terhadap berbagai pihak yang ada. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan siapapun.
Dan yang terakhir, Ernst and Young adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jenis penghargaannya adalah yang pertama, Entrepreneur of the Year, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. Yang kedua, Lifetime Achievement Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga, Industry and Manufacturing Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat, Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan, serta keuangan retail dan logistik. Yang kelima, Young Entrepreneur atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Yang keenam, Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Dan yang terakhir, Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga public speaking ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.